Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Dwi Putri Cahyani dari kelompok 8 Dysprosium. Di video kali ini saya akan membahas tentang mosi yang berjudul Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa, disingkat sebagai PBB, adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Peran PBB antara lain yaitu yang pertama, membentuk United Nations Commission for Indonesia atau UNCI, Komisi PBB untuk Indonesia. Yang kedua, membawa Republik Indonesia dan Belanda ke meja perundingan dan menghasilkan persetujuan Ramiroyen. Yang ketiga, menjadi mediator dalam konferensi meja bundar atau KMB untuk mendorong penyerahan penuh dan tanpa syarat pada RIS sesuai persetujuan Renville. Yang keempat, membantu penyerahan dan pemulihan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia lewat UNCI. Pada awal PBB berdiri, mereka memiliki 51 negara anggota yang kemudian terus bertambah hingga kini menjadi 193 negara, termasuk Indonesia yang menjadi anggota sejak tanggal 28 September 1950. Hadirnya PBB bertujuan untuk menghentikan peperangan antara negara dan menyediakan fasilitas bagi anggota untuk berdialog, salah satunya dengan menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Di sini saya akan memberikan argumen pro dan juga argumen kontra terkait dengan mosi yang berjudul Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Argumen pro atau penguat dari mosi yang berjudul Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama ada perdamaian dan stabilitas. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan penting dalam mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian di tingkat internasional melalui mediasi dan misi penjagaan perdamaian. Yang kedua ada kerjasama internasional. Di sini PBB menyediakan platform bagi negara-negara atau mendorong kolaborasi internasional untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam menangani isu-isu global seperti perubahan iklim, kesehatan global, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, yaitu bantuan kemanusiaan. PBB memberikan bantuan kepada negara-negara yang terkena bencana alam dan konflik atau yang mengalami krisis kemanusiaan, menyelamatkan jutaan jiwa, membantu mereka dalam situasi bencana dan perang. Yang keempat, ada standar internasional. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan norma standar internasional dan menerbitkan konvensi dan dokumen penting yang membantu negara dalam menjaga hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang kelima atau yang terakhir ada forum diplomatik. Forum ini menjadi tempat untuk negosiasi dan dialog antar negara dan juga mengurangi ketegangan. Argumen kontra dari mosi yang berjudul Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB. Yang pertama yaitu
inefisien, dan birokratis. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa seringkali dianggap lamban dan birokratis, sehingga tidak selalu dapat merespons situasi darurat dengan cepat dan efektif. Yang kedua, ada kekuasaan yang tidak merata. Yang dimaksud yaitu struktur kekuasaan yang tidak seimbang dalam PBB, terutama di Dewan Keamanan, memberikan kelebihan kepada negara-negara besar yang dapat mempengaruhi keputusan secara tidak adil. Yang ketiga, ada keterbatasan dalam penegakan. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memiliki kekuatan militer tersendiri untuk menegakkan keputusan, sehingga seringkali tidak bisa mencegah pelanggaran hak asasi manusia atau agresi militer. Yang keempat, ada biaya dan pendanaan. Pembiayaan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa seringkali menjadi isu, dengan beberapa negara anggota yang enggan membayar kontribusi mereka mengakibatkan kekurangan dana untuk program-program penting. Yang kelima, ada ketidakpuasan anggota. Beberapa negara merasa bahwa PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mewakili kepentingan mereka, yang mengakibatkan kritik dan penolakan. Setelah saya memberikan argumen pro dan juga argumen kontra tadi, dapat kita ketahui bahwa debat mengenai pembentukan PBB mencerminkan pandangan yang kompleks mengenai perannya dalam sistem internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan tadi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.